Hai friends, nama gue Sakul, gue seorang video creator dari Fosfoyer. Kali ini kita akan ngebahas tentang logo terbaik buat sebuah brand. Tapi disclaimer, video ini adalah opini ditambah literasi sebagai referensi. Setiap harinya kita ngelihat banyak banget logo. Mulai dari bangun pagi, ngecek HP, kan semua aplikasi di HP itu juga isinya logo semua. Pas mandi, ada sampo, sabun, pasta gigi, semua ada logonya. Pilih baju pun di lemari juga ada logonya kan. Berangkat kerja, bawa kendaraan atau kendaraan umum, lagi-lagi ada logonya. Logo ada di mana-mana. Logo udah jadi bagian dari hidup kita saat ini. Jadi apa sih sebenarnya arti logo itu, Kas? Dilansir dari Wikipedia, logo merupakan suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan memiliki suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya yang membutuhkan sesuatu yang disingkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Udah mulai roaming, pusing, kayak ujian sekolah nasional? Oke, sederhananya logo adalah simbol yang bisa berasal dari kombinasi tipografi atau gambar yang membantu pengguna atau konsumen dalam mengidentifikasikan brand dan membedakannya. Ingat, mengidentifikasikan brand dan membedakannya. Kunci dalam membuat desain logo yang baik adalah mencoba menetapkan esensi brand dan membuatnya tetap sederhana. Selain itu, lo juga harus aware soal tren desain logo untuk terus memantau perkembangan dan menemukan inspirasi. Tapi, bukan berarti langsung memasukkan mode terbaru pada desain logo. Yang perlu menjadi pertimbangan adalah apakah desain tersebut bisa tumbuh dengan brand dan tetap relevan dari waktu ke waktu. Nah, gue ada 5 prinsip logo terbaik dan kriteria pengujinya, yaitu simplicity, memorable, timelessness, scalability, dan juga appropriateness. Yang pertama, simplicity. Logo harus gampang dikenali secara sekilas, memungkinkan untuk perubahan ukuran dan warna, dan juga logo yang baik memberikan sesuatu yang tidak terduga dan unik tanpa harus rumit. Contohnya, siapa yang nggak tahu McDonald's, McD? Rumah makan yang sangat kita gampang tujui dengan bisa naik mobil, bisa langsung ambil es krimnya, terus basian kalau misalnya kalian habis party. Nah, itu tuh memiliki logo yang lumayan simple gitu loh, cuman M doang. Tapi setelah gue melakukan research gitu ya, M itu bukan muluk karena namanya McD doang, namanya McD, McDonald's, depannya M terus M. Ya, rumah makan Padang juga nggak MP gitu, maksudnya dia ternyata ada sebuah filosofinya. Berdasarkan pengakuan konsultan desain dan psikolog Louis Cheskin, huruf M pada lambang McDonald sebenarnya melambangkan sepasang payudara ibu. Fakta ini terungkap pada tahun 1960 saat McD ingin melakukan perubahan desain, tapi semuanya dibatalkan. Yang kedua adalah memorable. Logo yang efektif harus mudah diingat, tetap sederhana dan sesuai dengan sifat bisnis. Logo Ferrari punya kehadiran global. Saat anak-anak dari usia sangat muda bermain game mobil-mobilan tanpa sengaja, mereka hafal dengan pilihan mobil favoritnya, yang mereka kenali melalui identitas brand. Yang ketiga, Yang ketiga, timelessness. Logo yang efektif biasanya bukan cuma soal tren. Logo harus abadi, kayak cinta kita. Apakah logo itu bakalan fresh dari sekarang, 10 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, atau sekarang atau 50 tahun lagi? Sekarang atau 50 tahun lagi, ku masih akan tetap mencintaimu. 50. Ya pokoknya semua harus fresh gitu. Jadi lo nggak bosen juga dari 10 tahun sampai 50 tahun ke depan juga. Wah gila, kalau gue ngeliat M itu udah pasti McD. Jadi orang juga udah nggak mungkin bosen dan udah langsung open. Langsung top of mind gitu loh sama produknya. Yang keempat, scalability. Logo yang baik bisa dipakai dalam berbagai ukuran dan warna. Logo harus serbaguna dan responsif buat ditampilin dalam setiap konteks berbeda tanpa mengurangi kualitasnya. Karena kualitas itu penting, guys. Kelima, appropriateness. Yang kelima, appropriateness. logo profesional harus sesuai dengan tujuan dan logo harus sesuai dengan audiens yang dituju. Misalnya,
Logo untuk klinik gigi anak dengan warna yang lebih playful dan colorful, konsepnya lucu gitu, tentunya tidak berlaku untuk firma hukum dan institusi keuangan. Jadi kalian nggak bisa tuh pakai institusi keuangan pakai warna-warna pink campur biru kuning. Wah, kayaknya kurang cocok ya. Kayak malah lebih fun banget, kanak-kanak banget ini keuangan. Padahal mah kita tuh pengennya serius kan di situ kan. Jadi menurut gua kayaknya nggak cocok. Dan pada tahap kelima ini mengajarkan bahwa kita emang bener-bener harus memikirkan bahwa warna dari logo tersebut harus bisa cocok dengan target audience dan juga perusahaannya tersebut. Jadi tidak misunderstanding gitu loh. Nah, dari prinsip-prinsip tadi, nggak heran kan kalau misalnya logo sekarang tuh udah jadi fundamental utama dari sebuah brand. Bahkan ketika branding visualnya udah kuat nih, konsumen nggak perlu nama brandnya lagi. Mereka pasti udah tahu, oh ini tuh brand ini, oh ini tuh brand ini. Mereka pasti udah mengenali perusahaan tersebut dan brand-brand tersebut. Nah sekarang lo lihat deh logo-logo ini. Lo pasti tahu nama aslinya perusahaan dengan logo-logo tersebut ini. Lo nggak bakal mikir dua kali buat ngejawabnya. Dalam banyak hal, brand yang kuat adalah core dari kesuksesan bisnis dan merupakan hasil dari strategi brand yang efektif. Gimana menurut friends? Kira-kira ada brand apa lagi nih yang mempunyai logo dengan prinsip-prinsip yang udah kita bahas tadi? Apa? Fosfoyer? Ya udah pastilah dia pasti bagus. Soalnya udah menerapkan yang tadi itu cuy. Gini kan? Centang. Terbalik. Oke. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe dari channel ini karena ini dapat membuat kami bahagia dan bersemangat untuk membuat konten-konten seperti ini. So, see you guys in the later. Logo merupakan salah satu aset yang sangat penting untuk menggambarkan produk atau brand yang kalian jalani loh. Berdasarkan laman taylorbrands.com, ada beberapa sebab mengapa logo itu sangat penting nih BMers. Di antaranya, menjadi identitas. Logo bisa jadi identitas produk atau brand yang kalian miliki karena bisa terlihat dari pemilihan warna, font, hingga bentuk logo yang kamu buat. Pemilihan aspek-aspek tersebut bisa membuat brand kalian lebih mudah dikenal. Dapat menarik perhatian. Sebuah logo dapat dengan cepat menarik perhatian konsumen dan bahkan mengkomunikasikan nilai-nilai dari inti perusahaan yang kalian miliki. Bisa memberikan kesan bagi konsumen. Logo merupakan elemen visual yang menyenangkan secara estetika, sehingga bisa memicu ingatan atau kesan positif tentang produk kalian nih. Jadi, kalau brand kalian punya logo yang khas, maka konsumen akan mengenal brand yang kalian bangun menjadi top of mind para konsumen. Jadi, pembeda. Jika produk kalian memiliki kompetitor di bidang yang sama, maka penggunaan logo bisa jadi pembeda buat brand kalian dengan kompetitor. Jadi, logo itu merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu produk atau brand yang kalian miliki ya, BMers. Fungsi kemasan untuk sebuah produk tidaklah main-main. Karenanya, kemasan untuk pengemasan suatu produk tidak bisa dibuat secara sembarangan. Perlu ada penyesuaian antara jenis kemasan dan produk yang akan dikemas. Secara teknis, kemasan memerlukan syarat-syarat tertentu agar berfungsi secara optimal untuk pemasarannya. Nah, seperti apa saja syarat-syaratnya? Mari kita bahas sekarang. Halo rekan-rekan IKM, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai daya tarik kemasan berdasarkan daya tarik visual dan daya tarik fungsionalnya. Nah, pada dasarnya kemasan yang baik adalah kemasan yang secara visual menarik dan secara fungsional dapat membawa keuntungan pada pemasarannya. Setelah mengetahui kedua hal itu, Anda juga perlu mengetahui syarat pemilihan kemasan yang dapat meningkatkan pemasaran. Setelah mempelajari video ini, Anda diharapkan mampu memahami syarat-syarat pemilihan kemasan untuk meningkatkan pemasaran. Dalam memilih jenis kemasan untuk suatu produk, selain perlu mempertimbangkan 5 faktor daya tarik kemasan yang telah dibahas pada video sebelumnya,
Anda juga perlu mempertimbangkan dua hal yang lain, yaitu syarat-syarat kemasan yang baik untuk produk dan kesesuaian karakteristik kemasan dengan produk yang akan dikemas. Ada 7 syarat kemasan yang baik yang tujuannya untuk meningkatkan pemasaran. Pertama, kemasan dikatakan baik bila kemasan dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi, sehingga produk tetap bersih. Kedua, kemasan harus dapat melindungi produk dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, gas, dan penyinaran cahaya yang diterima kemasan dari luar. Ketiga, kemasan yang baik juga harus dapat dengan mudah dibuka dan ditutup. Selain itu, kemasan yang baik juga harus dapat diangkut dengan mudah dan didistribusikan dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu dari produsen ke konsumen. Keempat, kemasan yang baik juga biasanya efisien dan ekonomis, khususnya pada saat proses pengemasan produk ke dalam kemasan. Dan kemasan yang baik juga harus bernilai ekonomis. Artinya, berguna secara optimal sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai pemilihan kemasan malah membuat Anda menjadi merugi. Penyebabnya bisa jadi karena kemasan yang tidak efisien, bisa juga karena kemasan yang Anda pilih malah tidak bersifat ekonomis secara kegunaan. Kelima, kemasan yang baik juga harus mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan aturan, norma, atau standar yang ada dan berlaku. Keenam, kemasan yang baik juga harus mudah untuk dicetak, dibentuk atau didaur ulang setelah digunakan. Dan yang terakhir, kemasan yang baik juga harus dapat menunjukkan identitas, informasi, dan citra dari produk secara jelas agar membantu promosi atau penjualan produk kepada konsumen bisa dilakukan secara maksimal. Jadi, syarat-syarat sebuah kemasan ada 7. Pertama, harus dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi. Kedua, kemasan harus melindungi dari kerusakan fisik. Ketiga, kemasan harus mudah dibuka dan ditutup. Kemudian kemasan harus efisien dan ekonomis. Lalu kemasan juga harus disesuaikan ukuran, bentuk, dan bobotnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Keenam, kemasan juga harus dapat dengan mudah dibuang, dibentuk, atau dicetak untuk memenuhi proses pengemasan. Lalu terakhir, kemasan juga harus dapat memperlihatkan identitas dan citra produk. Di video berikutnya, kita akan membahas berbagai macam karakteristik produk yang dikemas dan bagaimana cara pengangkutannya. Sampai jumpa.